Hai, namaku Lina dan aku takut akan air. Apa kamu memiliki ketakutan yang tidak bisa dijelaskan? Yang disebut fobia, banyak orang memilikinya, dan orang-orang melawannya dengan berbagai cara, dan aku mengatasi ketakutanku. Tapi kamu tidak akan bisa menebak apa yang terjadi. Tonton video ini sampai akhir, dan kamu akan temukan bagaimana aku merasa kacau di kolam renang ketika aku mendapat menstruasi di depan semuanya. Orang tuaku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Hanya hari itu aku kembali dari taman air dengan ketakutan akan air. Aku setelahnya menjadi panik dengan berendam dan mandi. Hanya setelah bujukan dan sogokan, aku setuju untuk mandi dengan cepat. Tapi setelah menghabiskan lebih dari semenit di sana, aku mulai menjadi histeris. Orang tuaku berpikir bahwa ini hanya kenakalan anak-anak dan berjanji untuk memberikanku sebuah poni, membawaku ke taman air. Mereka ingin melawan api dengan api. Tapi segera setelah aku berjalan ke pintu, aku hilang kesadaran. Orang tuaku tidak berusaha untuk menyelesaikan masalahku dengan caranya dan membuatkan janji dengan psikiater. Bayangkan, kamu hanya seorang anak kecil dan sudah menjadi sebuah pasien di sebuah rumah sakit mental. Secara umum, aku takut untuk pergi ke dokter. Tidakkah kamu akan takut jika kamu ada di posisiku? Aku bersiap untuk apapun, dari jaket pengekang sampai operasi otak. Tapi bukannya dokter psikotis, aku dipertemukan dengan Bu Kristal yang menawan. Bu Kristal berbicara padaku, bermain games, bercanda dan bicara banyak dan segera ini memberikan dampak nyata. Aku menjadi tidak panik saat mandi lebih dari semenit. Tapi aku tidak bisa mengatasi hal lainnya. Perasaan akan kekosongan. Itu seperti aku kehilangan sesuatu, tapi aku tidak mengerti apa. Sesiku dengan Bu Kristal berakhir dengan aku berhasil berendam dan mandi. Tapi keinginan dalam diriku menjadi lebih kuat. Bu Kristal berkata masalahnya ada di masa lalu. Otakku berusaha melindungiku. Setelah beberapa tahun akan latihan, perkembangannya berhenti. Aku hampir berhenti takut akan air, tapi keinginanku akan sesuatu memenuhiku. Menuju ulang tahunku yang ke-14, Bu Kristal menyadari di sesi berikutnya bahwa dia sudah melakukan segalanya. Bu Kristal berkata bahwa aku sehat dan bahwa aku akan segera menghadapi pubertas, dan perubahan hormon akan mengatasi segalanya. Jadi aku menunggu. Menunggu dan menunggu. 2 tahun berlalu dan kedewasaanku tidak mulai. Tidak ada menstruasi, tidak ada perubahan hormon. Sementara semua orang di sekitarku mulai jatuh cinta dan senang, aku masih sendiri dengan ketakutanku akan air dan keinginan diriku. Karena ini, aku tidak langsung menyadari bahwa teman sekelasku Tony memperhatikanku dan mengawasiku selama beberapa bulan. Belakangan, dia mulai memujiku, memberiku kejutan romantis kecil, dan juga menemaniku pulang setelah sekolah usai. Pria lain bertanya, "Apa kalian berdua pasangan sekarang?" Dan aku berkata, "Tidak, kita hanya teman." Tony hanya bisa merona dan mengangkat bahunya. Semua orang di sekitarnya mengerti bahwa dia mabuk cinta. Tony yang tidak senang ada di zona pertemanan. Zona pertemananku. Ibuku membuka mataku ketika dia berkata, "Jika kamu tidak begitu menyukai Tony, maka jangan buat dia menderita dengan cinta tak terbalas." Dan aku memutuskan. Keesokan harinya seketika aku menemui Tony. Aku memeluknya dan menciumnya. Tuhan, Tony sangat senang dan malu sampai dia merona. Dan aku merasakan hal yang sama seperti setelah taman air itu. Kakiku terkunci dan aku akan pingsan karena ketakutan. Kalau Tony tidak menangkapku, tentu saja dia terkejut. Itu tidak sering bahwa perempuan akan pingsan karena sebuah ciuman. Kita mencobanya lagi, dan lagi, dan lagi. Dan setiap kali itu lebih buruk. Aku pikir Tony mulai mencurigai bahwa sesuatu yang buruk terjadi padaku. Dan aku menyadari bahwa aku mulai menjadi gila dengan kebencian akan diriku dan malu di depan Tony.
Itu bukan salahnya bahwa aku seperti ini. Dan aku bahkan tidak berusaha untuk menjadi diriku untuk orang yang aku cintai. Itu membuatku sangat marah. Ketakutan akan air, oke, tapi aku tidak akan membiarkan ketakutanku menghancurkan kehidupan pribadiku. Apa kamu bisa tenang di situasi ini? Psikiaternya berjanji bahwa semuanya akan berlalu saat aku dewasa. Tapi aku tidak sabar menunggu akan keajaiban itu. Aku bahkan tidak mendapatkan menstruasiku. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku menggenggam tangan Tony dan memintanya untuk pergi bersamaku ke taman air. Aku yakin bahwa jika aku menghadapi ketakutannya langsung, hal yang lain akan meninggalkanku. Malam sebelum aku pergi ke taman air, aku tidak bisa tidur. Pikiranku kembali ke taman air dan ketika aku membayangkannya, sesuatu terjadi. Aku merasa takut. Tapi tidak hanya itu. Sesuatu mulai mengontrolku dari dalam. Aku mulai mengingat banyak air, napas yang pendek, ketakutan, dan hal yang lain. Sesuatu yang tidak familiar. Aku sudah sakit sejak pagi ini. Perutku kram dan aku pusing. Saat sarapan aku menangis di atas mangkuk sereal, menakuti ibuku. Tapi aku sangat yakin. Sebelum memasuki taman air, aku mengalami serangan panik. Tapi Tony di sana dan kita melanjutkannya. Dengan kaki bergetar, aku pergi ke ruang loker dan hampir pingsan ketakutan. Keluar darinya bersiap untuk masuk ke air. Tony mendorongku ke sudut dan aku masuk ke kolam. Tidak ada yang terjadi. Mengejutkannya, aku bisa rileks di dalam kolam. Tapi bukan itu yang kuinginkan dari kunjungan ini. Aku ingin menjadi dewasa. Kita sedikit berenang dan ketika aku melihat tanjakan, hatiku seketika berdetak lebih kencang dan aku menyadari bahwa aku berada di jalan yang benar. Tony bersiap untuk menangkapku di bawah. Aku memanjat ke atas, melihat ke dasar tak berujung dari pipanya, mengambil napas dalam dan memanjat ke dalam. Di dalam aku meluncur ke bawah, memantul dari pipa. Lebih cepat dan lebih cepat. Memantul lebih dan lebih sering. Dinding di sekitar dan bawahku bergetar. Itu semakin cepat. Aku menyadari bahwa aku dikuasai oleh perasaan tak terkendali yang berarti dengan decitan kencang tidak bisa mengontrol diriku. Aku mulai menggeliat di pipa, bergetar karena sebuah orgasme. Dan lalu aku mengingat segalanya. Saat kecil aku diam-diam memanjat seluncuran ini dan selama perjalanan ke bawah, aku mendapat kepuasan yang seharusnya tidak dialami anak kecil. Aku jatuh ke kolam dan tidak bisa berenang keluar. Aku diangkut keluar dari kedalaman oleh seorang gadis yang lewat. Psikiaternya benar, aku mengubur ingatanku akan itu. Dan berkaitan dengan air, aku mulai takut akan semua yang bersifat sensual. Dan lalu aku masuk ke air dengan segala kekuatanku. Tidak bisa bangun, aku menyentuh dasar, tapi aku ditangkap oleh tangan kuat pria dan menarikku ke permukaan. Tony sangat maskulin, kuat, tampan. Aku menyadari aku sangat mencintainya, dan aku sangat menginginkannya. Tapi kita tidak berhasil menikmati momennya dengan sebuah ciuman contohnya, karena hatiku memperdengarkan detakannya yang kencang. Orang-orang menunjuk ke arah kami, bahkan petugas penyelamat berlari menghampiri. Dan semua orang bertanya kencang apa aku baik-baik saja. Aku ditarik keluar dari air dan di sana aku melihat seisi kolam berwarna merah. Dengan darahku. Menstruasi pertamaku ada di kolam renang, dan bahkan setelah sebuah orgasme. Aku akan terbakar rasa malu jika aku tidak segera memanjat Tony seperti aku memanjat pohon. Di sini dan sekarang, kita berpisah dengan canggung dengan semua orang dan dia mengantarku ke ruang loker. Aku masih meneteskan merah di lantai. Dan seorang perempuan tua baik memberikanku tampon, memarahiku karena ceroboh. Aku tidak berkata bahwa itu adalah masa pertamaku, dengan berbagai cara. Walaupun waktu pertama lainnya harus menungguku sampai hal ini berakhir. Pernahkah otakmu menipumu dengan alasan untuk melindungimu?
Beritahukan kami di komentar. Juga like dan subscribe ke channel ini, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru lainnya.